Kaifat tabyin bi abna'i Ahmad al-Muhajir wa kam lahu minal aulad wa hal Abdullah wa nafsu Ubaidillah am kaifah. Bagaimana penjelasan tentang anak-anak Ahmad al-Muhajir dan jumlahnya berapa? Apakah Abdullah itu Ubaidillah atau bagaimana? Fa'ajabah. Unzur ila kitabi mawsu'ah ahlil bait. Kemudian Syarif Ahmad Yahya menjawab, lihatlah kitab Mawsu'ah Ahlul Bait, Nasul Kitab fil Fawq. Kitab itu ada di atas, wa Abdullah ghair Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu bukti tentang kunjungan salah satu mahasiswa Indonesia ke Niqobatul Ashraf di Mesir. Karena beberapa netizen banyak yang nanya, mana buktinya? Mana bukti wawancaranya? Dan kebetulan yang bersangkutan ini melakukan kunjungan kedua kalinya, dan ada fotonya dan tanda tangannya. Langsung saja mari kita ikuti. Masalah percaya atau tidak itu terserah para netizen. Yang penting tujuan kita satu, yaitu mencari kebenaran. Hari ini, Kamis, kami berkunjung kembali ke Niqobah dalam rangka istifadah yang lebih mendetail tentang Sadah Ba'alawiyah. Seperti sebelumnya, kami dipertemukan dengan Muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab, yaitu Syarif Ahmad Yahya. Kami disambut dengan penghormatan serta sambutan yang sangat antusias oleh beliau, dan kami langsung mengutarakan beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Ma mauqifu Niqobatil Ashraf bi Jumhuriyati Mesir al-Arabiyah anil qaul alladhi yara khilafa dhalik, ay al-qaul alladhi abtala nasab ala Ba'alawi min ahlil bait warraddu alaihi. Karena di sini berbahasa Arab dan tidak ada terjemahnya, maka akan kami terjemahkan ala kadarnya, karena bukan orang Arab, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari maksud sang penulis. Pertanyaan pertama, apa tanggapan atau sikap dari Niqobatil Ashraf yang ada di negara-negara Arab atau di Mesir, kalau ini kita artikan Mesir kota negara itu, tentang sebuah pendapat yang mengatakan kebalikan dari yang sudah ditetapkan oleh Niqobah, yaitu pendapat yang membatalkan nasab Alu Ba'alawi dari Ahlul Bait dan menolaknya. Fa'ajaba mubasyaratan biqauli al-qati. Jadi ketika diminta tanggapannya, Muqarrir Syekh Syarif Ahmad Yahya menjawab seketika, huwa qaulun ghairu sahihin wa mukhti. Itu adalah pendapat yang tidak benar, pendapat yang keliru. Wa yursyiduna bi muraja'atil kitab Mawsu'ah Alil Bait lil Fathi Sultan wa kitab Bahril Ansab li Sayyid Husain Ar-Rifai. Dan ia, Syarif Ahmad Yahya, menunjukkan kita atau menyuruh kita untuk mempelajari kitab Mawsu'ah Alul Bait yang dikarang oleh Fathi Sultan dan kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh Sayyid Husain Ar-Rafi'i. Pertanyaan kedua, hum yastadiluna billadzi warada fi kitab Syajaratil Mubarakah lirrazi wa tahdzibil ansab lil Ubaidili. Mereka pihak-pihak yang menolak Alu Ba'alawi dari golongan yang bernasab kepada Kanjeng Nabi berargumentasi dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Syajaratul Mubarakah karangan Ar-Razi dan Tahdzibil Ansab karangan Al-Ubaidili. Fa'ajabah huwa khata'un minal mu'allif. Kemudian Syekh ini menjawab bahwa keterangan yang terdapat dalam dua kitab itu keliru. Dari pengarangnya keliru. Jadi dua pengarang semuanya keliru. Ya terserah kita mau percaya atau tidak, terserah kita masing-masing. Yang ketiga, wa kaifa aradu bidalilihim anna Sadah Ba'alawi la yudhkaru fil kutub illa ba'dal qarnit tasi. Bagaimana cara menolak argumen mereka bahwa Sadah Ba'alawi
itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab kecuali setelah abad ke-9. Fa'ajabah, kemudian dijawab, al-mu'arrikhun sahu alaihim, bahwa ahli sejarah lupa akan Saddah Ba'alawi, atau yang sedang dipermasalahkan itu adalah Ubaidillah. Jadi para mu'arrikh, para ahli sejarah lupa. Walam yakun indahum ilmun bidzurriyah wan nasab, ai dzurriyyati wa nasabi ahli bait. Dan mereka para sejarawan itu tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan tentang zuriyah dan nasab-nasab ahlul bait. Yang keempat, kaifat tabyin bi abna'i Ahmad al-Muhajir wa kam lahu minal aulad wa hal Abdullah wa nafsu Ubaidillah am kaifah. Bagaimana penjelasan tentang anak-anak Ahmad al-Muhajir dan jumlahnya berapa? Apakah Abdullah itu Ubaidillah atau bagaimana? Fa'ajabah, unzur ila kitabi mawsu'ah ahlil bait. Kemudian Syarif Ahmad Yahya menjawab, lihatlah kitab Mawsu'ah Ahlul Bait, nasul kitab fil fawq. Kitab itu ada di atas, wa Abdullah ghair Ubaidillah. Jadi Abdullah itu bukan Ubaidillah. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ini, berarti kemarin-kemarin pihak yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah Abdullah itu salah total. Kan ada yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu sebenarnya Abdullah, tapi karena tawadhu sehingga mengganti atau menyebut dirinya Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Yang kelima, kaifa mauqifu niqabatil asyraf bi Iraq wal Yaman wal Maghrib an Saddah Ba'alawi wa hal yujadu bainakum muwasalah fi isbatin nasab an-nabawiyyah. Bagaimana tanggapan niqabatul asyraf di Irak, Yaman dan Maghrib tentang Saddah Ba'alawi, dan apakah di antara kalian para pencatat nasab ini ada ketersambungan atau melakukan sebuah musyawarah dalam menetapkan nasab nabawi? Ajabah, na'am, idza kana ladaina amrun yahtaju ila dzalik wa kullu dzawlil arab yuqarriruna wa muttafiquna bi anna Saddah Ba'alawi hum min ahlil bait. Kemudian Syekh Syarif Ahmad Yahya menjawab, iya betul. Ketika kami membutuhkan untuk bermusyawarah dalam menetapkan nasab nabawi, dan setiap pemerintahan negara Arab itu sudah menetapkan dan sepakat bahwa Saddah Ba'alawi itu merupakan ahlul bait. Ini jawaban dari petugas Niqabatul Ashraf di Mesir. Kita lanjutkan. Kami juga memberanikan diri untuk bertanya pada beliau, apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status Saddah Ba'alawi sebagai ahlul bait. Beliau langsung menjawab, tidak pernah, katanya. Setelah itu, kami akhiri pembicaraan dan kami mohon pamit seraya meminta doa pada beliau untuk kami. Beliau adalah seorang syarif. Kami juga dapat kabar dari teman yang belajar di Iran, Firman Shah Gibran El-Razi. Ini salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Yaman, yang kuliah di Iran, bahwa Niqabah Iran juga demikian, mengakui Saddah Ba'alawi sebagai ahlul bait. Lebih dari itu, Niqabah tersebut mengungkapkan bahwa semua Niqabah di Timur Tengah sepakat dan mengakui Saddah Ba'alawi sebagai ahlul bait. Kultu, penulis Muhammad Yasin mengatakan, dari sini kita dapat berkata bahwa pendapat Kiai Imad adalah pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, karena pendapatnya bertentangan dengan pendapat jumhur dan tokoh-tokoh yang masyhur bil adalah. Karena sudah menyalahi atau keluar dari jumhur ulama, mayoritas ulama yang masyhur akan keadilannya, seperti Murtadha Zabidi, Sayyid Husain Ar-Rifai, An-Nabhan, para Niqabatul Ashraf DLL. Sebagai karya ilmiah tesis Kiai Imad, kita apresiasi dan kita masukkan dalam hazanah keilmuan, sekalipun pendapatnya tidak bisa kita jadikan pegangan apalagi rujukan. Jadi layaknya hadis-hadis syadz dan qiraah-qiraah syaddah yang tetap termaktub dalam kitab-kitab tapi tidak boleh untuk dijadikan rujukan dan pegangan.
Ketika kita memaksakan untuk menerima pendapat beliau, berarti secara tidak langsung kita telah membenarkan teori akhrajahu al-Bukhari wa sahahahu an-Nawawi. Ini perbandingannya, kalau kita mengakui atau menerima pendapatnya Kiai Imad, berarti seakan-akan kita mengikuti teori bahwa dalam hadis Imam Bukhari yang terkenal dengan Sahih Bukharinya mengeluarkan satu hadis, dan yang menilai sah tidaknya adalah Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani. Ini kan lucu. Yang menilai sudah kita ketahui bersama, terutama bagi kalangan Salafi Wahabi, yang mana menurut ulama-ulama muktabar, Syekh Al-Albani ini tidak sampai kedudukannya untuk menilai suatu hadis. Dan ini merupakan kecacatan dalam dunia keilmuan Islam, wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.